Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari cara membuat multimedia pembelajaran interaktif menggunakan software Macromedia Flash 8. Sebelumnya, saya akan menampilkan salah satu contoh hasil rancangan yang telah dilakukan. Nah, di sini terlihat pada halaman pembuka, terdapat judul dari materi yang akan dipelajari dan terdapat juga beberapa tombol-tombol. Perancang boleh mengkreasikan halaman pembuka sekreatif mungkin supaya dapat menarik minat belajar dari peserta didik atau user. Nah, kita mulai pada tombol petunjuk. Halaman petunjuk dibuat untuk menampilkan fungsi dari tombol-tombol yang ada pada multimedia pembelajaran interaktif, supaya memudahkan peserta didik dalam penggunaan Macromedia Flash. Pada halaman petunjuk ini dibuat untuk menampilkan fungsi dari tombol-tombol yang ada pada multimedia pembelajaran interaktif, supaya dapat memudahkan penggunaan multimedia pembelajaran interaktif bagi peserta didik atau user. Selanjutnya, kita kembali ke home, kita buka lagi halaman profil. Nah, halaman profil ini dibuat dengan tujuan agar user atau peserta didik dapat mengetahui siapa yang membuat multimedia pembelajaran interaktif ini dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam pembuatannya. Pada halaman profil ini, perancang dapat membuat apa saja yang perlu diketahui oleh peserta didik atau user. Kalau pada contoh, di sini dibuat nama, name, prodi, jurusan, dan email dari pembuat atau perancang. Juga terdapat dosen pembimbing dan validator-validator jika ada. Kita kembali lagi ke home. Selanjutnya di sini terdapat tombol evaluasi. Nah, pada tombol evaluasi ini berisi soal-soal yang digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Dan evaluasi ini dibuka dan dilaksanakan pada akhir pertemuan. Selanjutnya, kita buka halaman atau tombol mulai. Nah, pada halaman mulai ini terdapat dua lagi tombol, yaitu tombol silabus dan tombol materi. Kita buka tombol silabus. Di sini silabus berisi kompetensi dasar dari materi yang akan kita ajarkan dan indikator-indikator. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya. Selanjutnya ada tombol materi. Nah, di sini terdapat 3 lagi submateri dari materi yang akan kita ajarkan, yaitu aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Yang pertama, kita buka aturan sinus. Nah, seperti biasa, pada materi, kita berikan namanya motivasi. Nah, di sini materi garis tinggi. Nah, garis tinggi beserta contohnya, garis berat juga beserta contohnya. Nah, di sini ada keterangan GI merupakan salah satu garis berat. Selanjutnya, berdasarkan pengertian garis tinggi, dapat disimpulkan bahwa segitiga memiliki 3 garis tinggi. Pokoknya materi yang kita ajarkan gitu. Selanjutnya, di sini kita tuntut siswanya untuk menemukan aturan sinus. Nah, di sini kotak putih ini dinamakan nanti ada input text dan tombol cek ini bisa dikasih komentar apa-apa saja yang perlu kita sampaikan kepada peserta didik. Kalau misalkan peserta didik salah, kita berikan komentar salah, coba periksa kembali. Kita coba ya masukin sembarangan huruf A, misalkan kita cek salah. Nanti misalkan sin B, ingat bahwa AB sama dengan C. Sin B, sin depan per miring berarti AD per C kecil. Kita coba cek. Nah, di sini kita terdapat komentar good job. Begitu juga dengan input text yang lainnya, input text nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, di sini berdasarkan persamaan nomor 2 dan nomor 4. Nah, sebelum hasil yang didapatkan ini, kita harus menuntun peserta didik untuk menemukan persamaan yang ada pada nomor 2 dan persamaan yang ada pada nomor 4.
Nah, kita berikan lagi tugasnya kepada siswa, lakukan hal yang sama di kertas buram. Pokoknya sekreatif kita, apa-apa saja hal yang harus dilakukan oleh siswa supaya mereka dapat menentukan aturan sinus ini. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Kita berikan contoh soal beserta pembahasannya. Nah, di sini, saatnya latihan. Nah, latihan ini ada lagi perintahnya, klik jawaban yang dipilih. Nah, kita nanti membuat jawaban option A, B, C, D, dan E ini. Kita suruh siswa itu mengklik salah satu. Nah, di sini salah. Coba periksa kembali. Kita suruh dia kembali lagi. Jawabannya D. Nah, ternyata benar. Di halaman benar ini, ada satu lagi tombol, yaitu tombol pembahasan. Sini. Kenapa multimedia pembelajaran ini dikatakan multimedia pembelajaran interaktif? Karena terdapat pembahasan dan siswa itu tahu yang salahnya di mana gitu. Nah, di sini ada pembahasannya. Mereka tahu benar salahnya mereka. Nah, selanjutnya begitu juga yang nomor 2-nya. Kita lagi. Nah, ingat bahwa multimedia pembelajaran interaktif ini bukan sekedar benar salahnya saja, tapi kita berikan komentar-komentar ataupun pembahasan terhadap apa yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, ada materi aturan kosinus. Nah, di sini terdapat lagi perintah klik dan tahan untuk memindahkan jawaban. Di sini pada Makromedia Flash kita gunakan yang namanya sistem drag. Nih, klik dan tahan. Begini caranya. Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membuat hal seperti ini. Nah, tujuan perancang membuat hal yang berbeda seperti ini, yang pertama tadi pada materi aturan sinus itu kan menggunakan input teks. Nah, sekarang menggunakan drag seperti ini. Tujuannya itu supaya peserta didik atau user itu tidak bosan terhadap multimedia pembelajaran interaktif kita. Di sini juga ada tombol cek. Nah, jawaban Ananda kurang tepat. Di sini peran guru juga sangat penting, yaitu dalam membimbing siswa dalam menentukan rumus aturan kosinus. Kita lanjutkan lagi. Nah, berdasarkan slide sebelumnya, nah ini rumusnya. Kita berikan contoh soal dan pembahasan. Di sini ada latihan. Di sini juga sama kayak yang tadi. Oke, kita next aja. Begitu juga dengan luas segitiga. Di sini juga menggunakan input teks dan cek. Nah, kita kembali lagi ke evaluasi yang tadi. Sekarang evaluasi, kita berikan petunjuk pengerjaan soal. Nah, di sini evaluasi terdapat perintah masukkan namamu, misalkan Budi, misalkan. Mulai. Nah, kita jawab acak saja. Nah, kiranya Budi hanya benar satu. Nah, cara pembuatan yang kayak gini nanti kita akan pelajari. Dan juga terdapat komentar. Kita pelajari juga. Pokoknya semua dari media ini kita kulik nanti. Dan saya akan memberikan tutorialnya. Oke, sekian. Selanjutnya kita akan memulai tutorialnya terhadap multimedia pembelajaran interaktif ini.